Amin, puji Tuhan ya Karyando juga. Di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam perenungan pagi dan puji Tuhan bagi kita untuk perenungan di pagi ini karena mengingatkan kembali bagaimana Tuhan sangat mengasihi uh, kota tempat kita berada dan saya percaya bahwa setiap kita tinggal di perkotaan sekarang ini dan uh, perenungan kita di pagi ini yaitu mengubah kota mengikuti teladan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami bersyukur di pagi ini. Kami boleh saling menguatkan lewat ungkapan syukur betapa Engkau memenuhi setiap kekosongan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur juga Tuhan Yesus ada pembaharuan karakter tabiat kami dan kami bersyukur untuk setiap tuntunan dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Di pagi ini Tuhan, kami mohon, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami yang berdosa, yang membuat kami tidak mengerti firman-Mu, dan biarlah di pagi ini kami dapat fokus, kami dapat mendengarkan dengan baik, dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh dituntun untuk lebih memandang kepada Tuhan Yesus. Tolong bantu kami ya Tuhan, dan tuntun dan pimpin kami di pagi ini, agar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, sehingga hati kami boleh berkobar-kobar dengan firman Tuhan, dan terlebih daripada itu kami boleh lebih mengenal Tuhan Yesus, dan juga menguatkan dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapak, ini permohonan kami. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kemarin kita ada dalam perenungan dengan hamba Tuhan, Pak Pendeta Glenn, yang mana kalau kita lihat tema besarnya itu, apakah Tuhan mengasihi kota? Dan kalau kita mau jawab secara cepat, kita semua dapat mengatakan bahwa ya benar, Tuhan mengasihi kota dan Tuhan mengasihi orang-orang di dalam perkotaan. Nah, di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita melihat tema besarnya itu mengubah kota, mengikuti teladan Yesus. Di tengah arus kehidupan di perkotaan yang penuh dengan kesibukan, hiruk-pikuk, penuh dengan kepadatan sosial manusia yang banyak, dan juga begitu banyak aktivitas yang mana begitu juga tak dapat kita pungkiri ada begitu banyak kejahatan di dalam perkotaan, dan di pagi ini Tuhan rindu untuk di setiap kota ada pembaharuan, dan setiap kita yang berada di setiap kota boleh menjadi agen-agen Tuhan, terutama untuk mengikuti teladan Yesus, dan terutama buat sahabat-sahabat orang muda, karena sahabat-sahabat orang muda memiliki jiwa muda, memiliki kekuatan, memiliki kesehatan yang dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi daripada para orang tua. Walaupun tidak dipungkiri, puji Tuhan, untuk para orang tua yang berjiwa muda juga, yang dapat selalu menjadi teladan dan memberikan semangat bagi para sahabat orang muda. Di pagi ini, ada salah satu orang muda dalam perenungan kita, yang mana dia memberikan salah satu kesaksian juga. Dia hidup di salah satu kota besar, David ini, yang mana dalam kehidupannya dia merasa kewalahan dan juga kurang harapan. Jadi memang sangat rentan sekali sahabat-sahabat orang muda yang hidup di perkotaan dengan begitu banyak hal yang terjadi di daerah perkotaan, walaupun terlihat ramai, tapi ternyata ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi di perkotaan, apalagi yang dihadapi oleh orang-orang muda, bahkan bukan orang muda saja, orang tua juga menghadapi begitu banyak masalah yang berada di perkotaan. Nah, David ini merupakan salah satu yang kewalahan dan dia kurang harapan dalam kehidupannya. Akhirnya Tuhan dengan kasih sayang menuntun dia kepada seseorang yang bernama seorang pria tua. Jadi memang David orang muda dituntun kepada seorang orang tua yang mana namanya yaitu Elia. Dan pada saat dituntun, Elia ini menuntun David untuk ada dalam kehidupan yang dibaharui. Nah, kita akan lihat bagaimana perjalanan David dan Elia dan juga bagaimana teladan dari Tuhan Yesus.
Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini kita melihat dalam Matius 9 ayat 35, kalau Bapak Ibu dan sahabat orang muda boleh buka dan lihat, di sana berfirman, Tuhan berfirman, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35. Jadi kita pertama melihat Yesus mulai berkeliling ke semua kota. Belum ke desa, dia mulai dengan Tuhan kita memulai dengan perkotaan. Karena memang di kota penduduk yang padat, namun sangat disayangkan bahwa dengan penduduk yang padat di tengah-tengah keramaian, banyak orang yang tetap merasa kesepian, merasakan ketakutan, merasakan depresi, merasakan banyak hal yang terjadi dan Tuhan sangat mengasihi karena Dia mengasihi setiap kita, terutama yang berada di perkotaan hingga akhirnya pada saat Yesus hadir ke dunia ini, Ia berkeliling ke semua kota dan desa. Nah, kita lihat bagaimana Elia ini juga pria tua ini mengajarkan David dan dalam pelajarannya kita melihat kalau di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda ada 3 kata kerja ketika Yesus berkeliling ada 3 kata kerja. Yang pertama yaitu ia mengajar, yang kedua memberitakan Injil, dan yang ketiga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ada eh, 3 hal yang terjadi. Yang pertama mengajar, yang kedua memberitakan Injil, yang ketiga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Yang pertama di sini ada mengajar, yang mana Yesus menghabiskan waktu untuk membagikan kebijaksanaannya kepada orang banyak di kota-kota. Sekalipun kita berada di kota dengan begitu banyak informasi, dengan begitu banyak uh, uh, dengan begitu banyak berita yang dapat kita dapatkan dengan mudah dan cepat, namun sangat penting bagi kita untuk benar-benar memiliki hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus, karena ada begitu banyak kepintaran yang pada akhirnya juga hikmat dunia yang tidak menuntun kita kepada kebahagiaan yang sejati, dan Tuhan tidak mau kita seperti itu, sehingga kita lihat bahwa Yesus menghabiskan waktu untuk membagikan kebijaksanaannya kepada orang banyak di kota, karena setiap kita dibangun oleh sebuah pemahaman, pengetahuan yang kita dapat akan membangun kita, memberikan asupan kepada pikiran kita, sehingga dengan memikirkan sesuatu kita menjadi percaya kepada pikiran kita, dan lebih lagi dengan sebuah pikiran menghasilkan tindakan dan apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, akhir-akhir ini banyak berita di kota yang mana ada terjadi bunuh diri, mengakhiri kehidupan, karena memang pemahaman-pemahaman yang sudah diterapkan di pikiran sehingga menghasilkan keputusan seperti itu. Nah, dengan kasih Tuhan rindu untuk menjangkau kota dan mengajar, yang mana membagikan pengetahuan, kebijaksanaannya bagi orang-orang di perkotaan. Dan kita kembali ke kisah David tadi. David seorang anak muda yang dia memang juga ada dalam perjalanan ketika dia melihat ada pertemuan orang-orang muda yang lain, dia tergerak di sana waktu dia berjalan ke arah perkotaan. Di perkotaan ada suatu taman tempat duduk yang mana banyak sekali orang muda, dan David ini tergerak karena Elia memberikan pria tua atau seorang bapak ini memberikan dorongan-dorongan bagi David, dan David merasa dipenuhi dalam rindu untuk melakukan pelayanan, sehingga ketika dia bertemu dengan sekelompok anak-anak muda yang pada saat itu juga kebetulan sedang berdiskusi mengenai agama, dia tergerak juga untuk ke sana, dan dengan setiap pengajaran yang dia dapatkan, dia rindu untuk berbagi. Jadi kita melihat bagaimana kehidupan di perkotaan sangat penting untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, karena di pagi ini Tuhan rindu untuk kita mendapatkan kebijaksanaan untuk memilih, untuk memutuskan setiap pilihan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, hidup Kristus
mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran mengenai kasih, belas kasihan, dan iman. Dan yang mana kita sudah lihat kemarin, kita harus memulai dengan kasih. Karena ketika kita merasakan kasih Tuhan, setiap pagi kita diberkati, setiap pagi kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, ketidaklayakan kita, Tuhan mengasihi kita, sehingga hal yang sama menggerakkan kita juga untuk mengasihi orang lain tanpa pamrih. Karena kalau kita tidak memulai dengan kasih Kristus dalam hidup kita, dan ketika kita dipenuhi oleh kasih-Nya, kita juga tergerak untuk dapat menolong, mengasihi orang lain, karena kalau tidak, ada begitu banyak kepentingan diri ketika kita menolong orang lain. Saya mau menolong orang lain karena saya rindu juga orang itu membantu saya. Saya mau menolong orang lain karena ada motif-motif yang lain juga. Nah, di pagi ini Tuhan mengajar, memberikan pemahaman, memberikan pikiran-pikiran yang terbaik, terutama lewat kasih-Nya yang menuntun untuk ada dalam pengajaran-pengajaran, karena di dalam pengajaran ada pemahaman, memberikan pikiran kita sebuah pengertian, sehingga sebagaimana David ketika dia ada dalam kewalahan, dia ada dalam kekosongan, dia ada dalam pergumulan, dia dituntun untuk belajar Alkitab, sehingga lewat tuntunan dari Pak Elia ini, akhirnya David ini mengadakan kelompok kecil atau kelompok pendalaman Alkitab kecil-kecilan dengan teman-teman orang mudanya, dan kemudian dia menjadi mentor. Jadi dia dalam artian sebagai orang muda, dia juga diberikan kesempatan untuk membimbing sahabat-sahabat orang muda yang lain, dalam artian memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab, dan juga berbagi sumber daya, dalam artian sekarang kita tidak terbatas dalam sumber daya. Ada buku, ada podcast, ada materi online yang kita dapat menjangkau orang-orang di perkotaan dengan lebih mudah. Kita sekarang mungkin kadang tidak bertemu secara langsung, ada media. Kita punya handphone yang kita pegang, bahkan bisa sekitaran berapa belas jam dalam 24 jam, mungkin kita pegang handphone bisa sebanyak 8 jam ke atas, dan apa yang kita gunakan dengan sumber daya yang Tuhan berikan. Jadi David bukan hanya kita belajar dari sahabat orang muda ini, yang mana dia bertemu secara langsung, dia menjadi mentor, dia juga bukan hanya uh, secara offline saja, tapi secara online juga bisa berbagi sumber daya. Jadi tidak terbatas di akhir zaman ini bagi sahabat-sahabat orang muda, yang mana kita dapat berbagi, bukan hanya orang tua. Hari ini ketika saya mendengarkan firman, saya punya satu atau dua sahabat, doakan Tuhan saya mau share ke orang ini, Tuhan gerakan atau Tuhan berikan saya satu dua orang, saya mau share firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi dia juga. Dan ketika kita share firman dan ada orang yang terberkati, kita juga merasa lebih-lebih terberkati lagi. Dan kita harus mengingat di pagi ini, sahabat orang muda khususnya, dan juga Bapak Ibu yang berjiwa muda, ingatlah, mengajar bukan hanya tentang memberikan informasi, ini tentang menjadi teladan bagi orang lain. Tunjukkan cinta, kasih sayang, dan iman dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sebagaimana David, yang mana dia menunjukkan dia punya teladan, kita sebagai sahabat-sahabat orang muda tidak bisa hanya memposting status atau juga membagikan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya. Ini yang menjadi permasalahan orang Kristen dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang yang ingin menjadi Kristen karena tidak melihat suatu teladan kehidupan. Pengajaran bukan hanya sekedar informasi, firman Tuhan bukan hanya sekedar informasi, tapi adalah teladan yang mengubah kehidupan saya dan juga Bapak Ibu. Setiap pagi ketika kita mendengarkan sahabat orang muda, kita rindu agar firman bukan hanya sekedar informasi saja. Karena kalau informasi, kita belajar di sekolah selama 9 tahun, 12 tahun, kemudian ada yang berkuliah, jadi sepanjang 15 tahun belajar dalam kehidupan. Tapi hanya banyak dipenuhi oleh informasi-informasi, sehingga tidak ada reformasi atau pembaharuan. Nah, Tuhan rindu agar kita merasakan kasih Tuhan, kita diubahkan, minta pertolongan Tuhan, hingga bukan hanya mengetahui, tapi melakukan juga firman Tuhan sehingga menjadi teladan. Teladan dalam apa? Menunjukkan cinta, kasih sayang, dan iman. Karena memang berada di tengah-tengah perkotaan,
hidup dengan kemandirian, kasih semakin bertambah dingin, dan untuk itu kita diingatkan kembali untuk mengubah sebuah kota yang besar, perlu saya dan Bapak Ibu secara pribadi yang berubah pertama. Jadi untuk mengubah kota, kita yang perlu pertama berubah. Dan di pagi ini kita melihat lebih lanjut lagi, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, bagaimana indahnya yang berikut mengenai memberitakan. Jadi di dalam mengajar mungkin ada satu paket dengan memberitakan, tapi memberitakan ini juga merupakan suatu hal yang penting karena ini adalah suatu tindakan yang dengan sebuah keberanian. Ketika kita mau memberitakan sesuatu, harus ada keberanian, harus ada kekuatan untuk menyampaikan sebuah informasi. Tapi yang Tuhan mau di sana, yang mana bukan hanya berani, tapi juga kerendahan hati. Karena kadang kalau kita sudah tahu suatu informasi, kita menjadi orang yang ingin berdebat, kita menjadi orang yang sombong dan angkuh, dan kita juga tidak ada kerendahan hati di sana. Betapa banyak saya dan Bapak Ibu juga mungkin terkadang saya secara pribadi di awal setelah saya belajar firman, saya mau menyampaikan tapi kadang tidak ada kerendahan hati di sana. Saya mungkin berani, tapi saya tidak rendah hati. Saya ingin menunjukkan sesuatu sehingga pada akhirnya kebenaran yang harusnya sampai dengan damai akhirnya menimbulkan perdebatan. Nah, begitu juga dengan kisah David ini suatu ketika dia pergi ke sekolahnya, gurunya ini ateis dan gurunya bertanya kepada David mengenai kepercayaan David, mengapa ia percaya kepada Tuhan. Nah, David ini karena dia sudah belajar, dia dituntun dengan pertolongan Tuhan, sehingga akhirnya dia memberikan jawaban-jawaban yang mana menyatakan dia punya iman, bagaimana Tuhan yang dia sembah, sehingga hidupnya berubah yang tadi-tadinya kewalahan, yang tadi-tadinya ada dengan begitu banyak pergumulan, sehingga pada akhirnya dia mengalami suatu pembaharuan dan lewat kehidupannya, gurunya ini juga melihat ada suatu perubahan dalam hidupnya. Sehingga memang firman Tuhan itu sangat berkuasa ketika diberitakan dengan suatu perubahan kehidupan. Jadi ketika dia mengatakan hal itu, yang mana kalau kita lihat Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apalagi berhadapan dengan orang-orang tua ya, sangat perlu kerendahan hati, dan David ini berbicara dengan penuh kasih, dia menjelaskan bagaimana Alkitab memberikan dampak perubahan dalam hidupnya dan membagikan kisah Yesus yang luar biasa, bagaimana dia mengenal dia punya Tuhan Yesus, dia membangun hubungan, dan yang mana ketika gurunya mendengar, gurunya sangat terberkati dengan apa yang diberitakan oleh David. Untuk itu, sangat penting sekali kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, tapi harus ada kerendahan hati dan kasih di sana. Jadi memang sangat penting sekali Bapak Ibu dan sahabat orang muda ketika kita mau menyampaikan sesuatu, jangan terburu-buru, kita perlu berani tapi jangan sampai terburu-buru. Minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong karena ini kebenaran, saya tidak bisa menyampaikannya secara kekuatan saya, biarlah kuasa Roh Kudus menyanggup,kan, berikan saya kelemah lembutan, berikan saya kerendahan hati, berikan saya kasih, sehingga ketika ada penolakan sekalipun, kita tidak menjadi mundur, menjadi marah-marah, atau juga menjadi kurang hati. Nah inilah yang Tuhan mau, karena Tuhan Yesus pun menghadapi hal ini. Ketika dia memberitakan kepada umatnya, di dalamnya ada ahli-ahli Farisi, ada para ahli Taurat, di dalamnya mereka mendengar dan ada selalu pertentangan. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menghadapi dengan kerendahan hati, sehingga tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Jadi kebenaran perlu dinyatakan dengan berani, tapi harus ada kerendahan hati dan juga kasih. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ingatlah bahwa memberitakan bukan hanya berbicara dari mimbar. Saya dan Bapak Ibu juga sahabat orang muda, kita kadang hanya berpikir bahwa orang yang perlu memberitakan Injil adalah seseorang yang berada di mimbar. Tapi tidak seperti itu juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Yang mana kalau kita lihat, tetapi juga mencari kesempatan setiap hari untuk membagikan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana David, orang muda ini, ketika dia ada kesempatan, gurunya membuka ruang, dia bersaksi bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Jadi
Setiap pagi ketika ada ruang kesempatan, ruang ungkapan syukur, mari kita bersaksi, membagikan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya sepanjang 1 kali 24 jam. Jadi, kalau kita peka dan kalau kita teliti, ada begitu banyak ungkapan syukur dalam hal-hal kecil, dengan hubungan kita dengan keluarga, pakaian kita, makanan kita, bersyukur ada orang lain yang mendampingi kita. Jadi, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita syukuri dalam hidup ini, namun seringkali kita seringkali yang melewatkan, sehingga di pagi ini kita kembali diingatkan bahwa memberitakan bukan hanya dari mimbar, tapi ketika saya dan Bapak Ibu, seperti tadi kesaksian daripada Kakak Desi, menguatkan kita bersama, kesaksian satu dengan yang lain, ungkapan syukur, menguatkan kita bersama, dan inilah Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang kita sangat perlukan di perkotaan dan juga di akhir zaman ini, memberitakan bukan hanya sekedar di mimbar. Kalau saya dan Bapak Ibu dengar firman, kadang kalau penyampaian di mimbar, kita kadang melupakan, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita akan teringat, oh iya, ada kesaksian Kakak Desi mengenai dia dituntun Tuhan mengalahkan dosa-dosa kesayangannya, dia diubahkan. Begitu juga sahabat orang muda yang lain, oh iya, ketika saya menghadapi tantangan, saya mau melakukan dosa, ada kesaksian dari orang lain bahwa ada kuasa Roh Kudus yang menuntun sehingga ada pembaruan. Jadi kesaksian kita membagikan kasih Allah, kesaksian kita bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan, menuntun orang lain juga untuk memandang kepada Tuhan Yesus. Jadi sangat penting sekali untuk memberitahukan orang lain dengan keberanian, dengan kerendahan hati, dan juga dengan kasih. Membagikan kasih setiap hari, minta pertolongan Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kepada siapa saya mau berbagi, saya mau mendapatkan kesempatan Tuhan satu hari ini saya mau berbagi kepada siapa. Tuhan tolong bantu saya agar saya boleh berbagi kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan inilah puncak yang mana ketika kita mengajar, ketika kita memberitahu, ada penyembuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, ada pemulihan, menyembuhkan orang sakit, menghibur yang menderita. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di perkotaan, bukan hanya orang sakit secara fisik, karena memang saya secara pribadi pulang balik kota, desa, karena ada tugas di desa, dan memang saya melihat kehidupan di desa karena jauh dari hiruk pikuk, polusi, dan alam masih bagus, sehingga memang kesehatan fisik dapat lebih kuat dan lebih sehat lagi secara fisik. Nah, di perkotaan, fisiknya sudah terganggu, bukan hanya fisik saja, mental. Jadi memang um, kalau kita hidup di perkotaan, sangat rentan sekali Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Fisik kita sakit, mental kita juga sakit. Jadi Tuhan mau menjangkau orang-orang di kota karena apa? Tuhan rindu untuk lewat pengajarannya, lewat ia memberitahukan kabar baik, ada penyembuhan, ada pemulihan, pembaharuan pikiran, dikuatkan lagi, banyak orang yang berpengharapan, banyak orang yang memiliki kekuatan, memiliki iman, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup lebih dikuatkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, begitu juga kita kembali lagi karena begitu banyak pengalaman dari orang muda yang bernama David ini dengan seorang bapak yang menuntun dia, Pak Elia, yang mana lewat orang muda ini bagaimana dia juga berubah, bukan hanya ketika dia memberitakan firman, dia juga rindu untuk melayani dan memang pelayanan di gereja memberikan ruang bagi setiap orang untuk melayani orang-orang yang tunawisma, orang-orang yang berkekurangan, sehingga David ini juga mengambil bagian dalam pelayanan yang dilakukan oleh uh, ruang yang dibuka di gereja untuk melayani. David juga melakukannya sehingga dia melayani orang-orang yang berkekurangan, orang-orang juga yang setiap satu hari di hari Sabtu itu selalu dibuka untuk ruang membagikan makanan, membagikan juga melayani orang-orang yang memang berkebutuhan khusus sehingga lewat pelayanan juga orang-orang tersebut dapat dikuatkan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sebagaimana David, kita juga memiliki media sosial yang mana di dalam media sosial apa yang lebih banyak kita share di sana. Kadang kalau kita bagikan kebahagiaan kita dalam keluarga juga, belum tentu orang lain mungkin bahagia, karena dalam artian ketika kita berbagi kebahagiaan dalam keluarga, mungkin pada saat itu
orang lain sedang kehilangan keluarga sehingga dia merasa sedih karena keluarganya ditinggalkan oleh keluarga, atau juga tidak ada kebersamaan, hidupnya merasa sangat tidak bahagia. Kadang kita lebih banyak membagikan momen kebahagiaan di media sosial. Itu tidak ada yang salah, namun mari lebih banyak membagikan firman Tuhan, kata-kata penguatan yang dapat menguatkan orang-orang juga, walaupun hanya sederhana. Kita semua punya media sosial, kita semua punya WhatsApp, punya sarana untuk berbagi status, namun terkadang status-status yang kita bagikan tidak menjadi berkat untuk menyembuhkan orang lain. Dan di pagi ini uh, Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana dia berjalan, bagaimana dia juga memberitahukan dan dia menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini kita harus mengingat penyembuhan tidak hanya berarti mengobati orang sakit, tetapi juga merawat mereka yang menderita. Kesembuhan lebih daripada sekedar penyembuhan fisik. Ini adalah tentang menyentuh hati dan meringankan beban mereka yang menderita. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kenapa di hari pertama kemarin kita memulai dengan pertanyaan, apakah Tuhan mengasihi kota? Karena memang kita harus melangkah dengan kasih. Dalam pelayanan ada begitu banyak kepentingan diri, mungkin nama saya mau dikenal atau banyak hal yang lain, tapi kita sangat perlu Tuhan tolong bantu saya agar saya dapat mengasihi dengan tulus, sehingga ketika orang lain merespons, ketika hanya cuma 1-2 orang, berikanlah saya kesetiaan untuk melayani orang-orang di sekeliling saya yang hanya dalam skop kecil sekalipun, saya boleh terus melayani. Karena Tuhan Yesus hadir ke dunia ini ketika ia memutuskan untuk menebus manusia, walaupun resikonya jika hanya satu saja yang merespons, ia akan tetap hadir ke dunia ini untuk membawa kabar keselamatan itu dan juga memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mungkin satu saja orang yang ada di sekeliling kita, sahabat kita, siapapun itu, Tuhan rindu untuk kita boleh ada dalam mengajar, memberitahu, dan juga menyembuhkan. Kita menyentuh hati mereka dengan kasih, melakukan kebaikan-kebaikan bagi mereka, sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, orang-orang boleh senantiasa dituntun untuk memandang kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengan pertolongan Tuhan, minta Tuhan, tolong bantu saya agar saya dapat dituntun kepada sahabat-sahabat orang muda, kepada Bapak Ibu, yang boleh juga jika mereka terluka, saya boleh memberikan penghiburan, saya boleh memberikan penguatan bagi mereka, karena di perkotaan yang membuat orang sakit penyakit fisik adalah sakit penyakit secara mental, pikiran yang terganggu, kemudian juga banyak hal yang terjadi, tidak ada teman, merasa kesepian, depresi, harus ditantang dengan banyak tantangan, sehingga memang di perkotaan sangat perlu orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus di kota, untuk mana menjadi saluran berkat Tuhan, menuntun orang-orang untuk benar-benar ketika mungkin setan sedang bekerja untuk memberikan pikiran-pikiran untuk mau orang-orang bunuh diri, mengakhiri hidup, Tuhan menggerakkan kita ke sana. Ada orang yang mau mengakhiri hidup, tolong beritakan kabar baik kepada mereka. Kita menjadi sarana, jadi jangan lewatkan kesempatan. Mari terus ada dalam pergumulan, Tuhan tolong bantu, karena inilah kadang orang-orang muda mau cari pekerjaan, tapi ini pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan yang bukan hanya hidup untuk hari ini, tapi untuk kekekalan. Sehingga memang Bapak Ibu dan sahabat orang muda, belajar dari pengalaman David dan juga Pak Elia, bagaimana dalam perenungan mereka memberikan kesaksian, dan satu pekan ini, sahabat orang muda dimanapun berada sedang ada dalam pekan doa orang muda, dan kita dituntun untuk mengubah kota mengikuti teladan Yesus. Jangan ikuti teladan saya yang berbicara firman, jangan ikuti teladan yang lain, tapi mari ikuti teladan Yesus. Cari lewat firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita juga menunjukkan Kristus, sehingga ketika orang lihat, orang melihat Tuhan Yesus. Tuhan tolong bantu agar orang melihat Tuhan Yesus, bukan melihat saya. Tolong bantu agar orang memandang kepada Tuhan Yesus, bukan memandang kepada nama saya. Jadi mari dengan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kesembuhan lebih daripada sekedar penyembuhan fisik. Ini adalah tentang menyentuh hati. Jadi firman Tuhan dalam Amsal katakan, hati yang gembira adalah obat. Karena memang banyak ketika pikiran salah, ketika pemahaman salah, menimbulkan sakit penyakit lebih cepat.
depresi, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kesepian juga membawa kepada akhirnya masalah-masalah penyakit fisik. Harusnya yang tadinya terlihat sehat, tapi karena pikiran yang bermasalah akhirnya sakit juga. Masalah pencernaan karena memang pikiran terhubung dengan pencernaan, terhubung dengan banyak hal dalam organ tubuh karena pikiran adalah pengendali dari setiap aktivitas kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu dan sahabat orang muda, sangat penting sekali makan 3 hari, makan 3 kali sehari. Sangat penting sekali untuk belajar Alkitab, berdoa, karena itulah asupan untuk pikiran kita. Jangan pernah lewatkan sesibuk apapun, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kalau memang kadang ketika kita melakukan dosa, kita tidak merasa nyaman di hadirat Tuhan, paksakan diri. Dalam artian, cari hiburan di tempat yang mana Tuhan Yesus hadir, atau persekutuan, atau doa secara pribadi. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi, karena memang sekarang sedang terbuka pintu belas kasihan Tuhan. Akan ada masanya, tidak ada lagi, dan yang baik bertambah baik, yang jahat bertambah jahat. Sehingga ketika masih ada kesempatan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari pergunakan dengan segala baik. Jangan lewatkan waktu ada dalam satu hari kesibukan, minta pertolongan Tuhan untuk terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga di pagi ini, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, satu slide terakhir menjadi kesimpulan. Mengikuti teladan Yesus berarti mengajar dengan hikmat, bertobatlah dengan kasih, dan menyembuhkan dengan belas kasihan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu bertobat terlebih dahulu secara pribadi. Karena bagaimana kita mau mengubah orang lain kalau kita sendiri tidak berubah? Mari kita mulai awali dalam doa pagi secara pribadi, doa pagi secara persekutuan, mengubahkan kita. Yang mana ketika kita dituntun oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan dengan hikmat, kita juga dituntun untuk bertobat. Karena banyak orang yang belum bertobat, tapi sudah masuk dalam pelayanan, sehingga akhirnya merasa tidak nyaman, merasa menjadi batu sandungan, banyak hal yang lain yang terjadi. Sehingga Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ketika kita ada dalam suatu hubungan dengan Tuhan, mari Tuhan rindu untuk mengikuti teladan Yesus. Mengubah kota adalah mengajar dengan hikmat. Bertobatlah dengan kasih. Ketika merasakan kasih Tuhan, Tuhan baik waktu saya berdosa, Tuhan terus memberkati saya, Tuhan terus memberikan kesempatan bagi saya. Tolong bantu saya Tuhan, agar saya boleh berubah. Tolong bantu saya Tuhan, agar saya boleh bertobat, karena memang sangat perlu pertobatan sejati setiap hari. Kita perlu pembaharuan, perlu pertobatan setiap hari. Dan dengan kita bertobat, merasakan kasih Tuhan, kita disanggupkan juga secara pribadi kita pulih, kita sembuh, dan kita juga disanggupkan untuk mampu membagikan dan juga menyembuhkan orang lain dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Ketika kita berbicara, orang lain merasa, hati saya merasa nyaman, terima kasih. Ketika kita hadir, orang lain merasa terasa sangat bahagia. Jadi waktu kehadiran kita, raut wajah kita tersenyum, kita memancarkan kasih Tuhan, mereka merasa ada orang yang mengasihi saya. Ketika saya di kota, saya kesepian, saya depresi, ada orang yang ternyata hadir dalam hidup saya memberikan warna baru. Jadi inilah Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, Tuhan rindu kita mengubah kota dan mengikuti teladan Yesus. Jangan ikuti teladan saya yang berbicara, saya orang muda masih perlu banyak pengalaman, dan saya masih terus bergumul. Tuhan tolong agar apa yang saya bicarakan, saya juga boleh lakukan. Jangan sampai perkataan saya sia-sia, atau juga jangan sampai apa yang saya pahami sia-sia karena saya tidak melakukannya. Tuhan tolong, saya sangat tidak mampu. Di pagi ini juga Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, ketika mendengarkan firman, menyadari kita tidak kudus, kita tidak mampu dengan pertolongan Tuhan, mari bersama-sama berdoa, menguatkan satu dengan yang lain, dan dengan pertolongan Tuhan setiap pagi kita ada dalam firman Tuhan, diajar, diberikan hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Setelah mendengar firman pasti ada pengetahuan, ada juga teguran di sana, ada juga kasih yang Tuhan mau berikan. Sehingga minta Tuhan, Tuhan tolong bantu saya, perbaharui kehidupan saya, bertobat, dan juga menyembuhkan bukan hanya kehidupan saya secara pribadi, juga orang lain di sekeliling saya. Sehingga Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda,
Tuhan rindu untuk mengubah kota. Tuhan mengasihi kota. Tuhan mengasihi orang-orang yang berada di dalam kota. Tuhan rindu untuk mengubahkan kota, bermula dari siapa? Dari saya, dari saya, Mira, dari Bapak Ibu, sahabat orang muda yang berada di pagi ini yang mendengarkan. Tuhan rindu untuk kita menjadi kuat di kota, dan kita juga dengan teladan Tuhan Yesus boleh membagikan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kita, sehingga menjadi berkat juga untuk kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, Tuhan rindu dimanapun kita berada pada saat ini. Saya percaya bahwa lebih banyak kita yang berada di kota saat ini, karena memang jaringan lebih bagus kalau berada di kota. Jadi, saya percaya bahwa firman Tuhan di pagi ini, dengan kekuatan Tuhan, Tuhan mau agar setiap kita yang mendengarkan, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi Tuhan rindu untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi teladan Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan, mau menuntun kita untuk juga menjadi saluran bagi Bapak Ibu dan juga sahabat orang muda yang berada di sekeliling kita, yang berada di perkotaan. Ini yang menjadi perenungan kita bersama, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus, dan ini menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Terpujilah Tuhan untuk firman Tuhan, karena di pagi ini kita akan beri beberapa menit lagi, 25 menit lagi, mohon maaf karena ada pelayan doa lanjutan dengan sahabat-sahabat orang muda yang berasal dari Indonesia Timur. Hingga di pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa bersama. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, jika memiliki usulan doa, jurnal doa kita tetap ada, dan kita boleh menguatkan satu dengan yang lain dalam doa. Dan pagi ini sebelum kita akan berdoa, mari kembali Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita ada dalam refleksi singkat, kita merenungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, dan kiranya kita juga memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan di pagi hari ini.